Pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News bersama saya, Saradita. Pengacara Zainal Mustafa atau ZM, salah satu penggugat ijazah mantan Presiden Joko Widodo, kini ditetapkan sebagai tersangka atas kasus pemalsuan dokumen. Kasat Reskrim Polres Sukoharjo AKP Zainuddin pada Rabu 23 April membenarkan penetapan tersangka Zainal Mustafa terkait kasus dugaan pemalsuan dokumen ijazah perguruan. Dia dijerat dengan pasal 263 ayat 2 KUHP tentang penggunaan surat palsu dengan hukuman maksimal 6 tahun. Terkait kasus tersebut akan dilaporkan secara lengkap oleh jurnalis Tribun Solo.com Anang Ma'ruf. Silakan rekan laporan Anda. Baik, terima kasih dan selamat sore Tribuners dimanapun Anda berada. Nama Zainal Mustafa, seorang advokat asal Sukoharjo, Jawa Tengah, mendadak jadi perbincangan hangat di publik yang saat ini telah ditetapkan sebagai tersangka oleh pihak kepolisian Sukoharjo dengan kasus pemalsuan dokumen ijazah miliknya. Sosok Zainal Mustafa diketahui dia pernah menyalonkan atau nyalek pada waktu pemilu kemarin sebelum ia dikenal sebagai salah satu anggota tim yang bergabung dalam julukan tipu UGM atau dikenal dengan tolak ijazah palsu usaha gak punya malu yang menggugat mantan Presiden ke-7 yakni Joko Widodo. Amin satu persidangan di Pengadilan Negeri Surakarta besok, ternyata Zainal Mustafa ini ditetapkan tersangka oleh pihak kepolisian Sukoharjo. Namun perlu diketahui, Zainal Mustafa ini dilaporkan oleh seorang pelapor bernama Asri pada 16 Oktober 2023 lalu, di mana Asri ini mencurigai proses pendidikan Zainal Mustafa, di mana waktu itu Asri ini melakukan pengecekan di Dikti Semarang, dan ternyata di Dikti Semarang di sana Asri ini menemukan fakta baru, yakni bahwa Zainal Mustafa ini merupakan mahasiswa UMS yang sudah transfer atau pindah ke Universitas Surakarta atau dikenal dengan UNSA di Kota Solo. Namun setelah dicek di Universitas Muhammadiyah Surakarta, NIM yang digunakan oleh Zainal Mustafa ini milik mahasiswa yang saat itu sudah dikeluarkan atau drop out oleh pihak kampus Universitas Muhammadiyah Surakarta. Dengan hal itu, Asri melaporkan Zainal Mustafa ini ke pihak berwajib dengan kasus dokumen palsu, dan 2 tahun kemudian atau tepatnya pada tahun 2025 ini akhirnya pihak kepolisian dengan penyidikan dan bukti-bukti yang akurat menetapkan Zainal Mustafa ini sebagai tersangka dengan kasus pemalsuan dokumen dengan pasal 263 ayat 1 dengan hukuman penjara maksimal 6 tahun. Demikian rekan. Baik, rekan Anang, apa saja hal-hal atau poin-poin yang dicurigai oleh pelapor terkait dengan dugaan tersangka ini menggunakan ijazah palsu atau pemalsuan dokumen? Oke. Waktu itu Asri ini menemukan NIM milik Anton Wijanarko yang saat itu mahasiswa UNS dengan NIM C1199 di Fakultas Hukum UMS. Dan setelah dicek memang ternyata NIM tersebut memang bukan milik Zainal Mustafa, dan oleh karena itu fakta ini lalu kemudian dilaporkan oleh Asri ke pihak berwajib. Sekian rekan. Baik, iya. Penetapan tersangka ini muncul atau mencuat di publik H-1 persidangan terkait dengan tuntutan ijazah palsu Jokowi. Nah, apakah dari pihak tersangka sendiri nantinya akan melakukan langkah hukum terkait dengan penetapan tersangka ini? Sementara ini terkait dengan tersangka sendiri, Zainal Mustafa,
masih belum bisa dihubungi terkait dengan penetapan ini, dan apakah nanti akan juga hadir dalam persidangan eh, gugatan besok, saat ini juga belum diketahui. Nah, nanti kami akan memberikan update terbaru rekan untuk kelanjutannya tersangka ini. Sekian. Baik, terima kasih rekan Anang Ma'ruf, jurnalis tribunnews.com atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Berapa dan pasalnya apa? Ya, Laporannya kan berapa tuh? Ya, jadi kami ini sudah melaporkan laporan naik dari A2 itu naik ke laporan polisi sudah tanggal 16 Oktober 2023. Jadi untuk penetapan tersangka ini tersendat kemarin karena yang bersangkutan kan nyalek, Mas. Nyalek, akhirnya kami harus menunggu sampai Presiden Prabowo diangkat, dan alhamdulillah sekarang pada tanggal 21 April 2025 saya sudah mendapatkan penetapan tersangka. Dan saya juga sudah mendapat SP2HP tentang perkembangan hasil penyidikan ini. Jadi sudah diberikan kepada saya. Nah, pasal yang disangkakan adalah pasal 263 ayat 2, Mas. Karena dia sudah menggunakan NIM-nya orang yang notabene dari UMS. Kami ketahui itu baru tahun 2019, yang mana pada tahun 2019 kami kan mengecek ke Dikti Semarang. Akhirnya kami mendapat jawaban yang intinya bahwa yang bersangkutan ini adalah pindahan dari UMS gitu, terus kuliah di Unsa. Nah, setelah itu kami saya sebagai lawyer kan sangat prihatin, Mas. Akhirnya kami mengecek lagi ke UMS, apakah benar si oknum ini benar-benar lulusan dari pernah kuliah di UMS dengan NIM yang sudah saya sampaikan tadi. NIM itu ternyata NIM-nya orang. Kami mengecek ke UMS, Mas, benar-benar pada tahun 2020 saya mendapatkan surat bahwa dari keterangan dari pihak UMS itu NIM-nya Anton Wijanarko, yang notabene mahasiswa tersebut tidak berlangsung kuliah di situ, akhirnya dipakailah oleh oknum tersebut tanpa izin. Nah, setelah ini apa harapannya, Bu? Harapan saya segera ada pemeriksaan tersangka, dan harapan saya oknum ini karena pasalnya di atas 5 tahun mohon ditahan, diamankan, karena biar tidak ada korban-korban yang lain, karena oknum ini menggunakan gelar sarjana hukum untuk menjadi pengacara itu dengan cara yang tidak benar, menggunakan nilainya orang. Nah, oleh karena itu saya sangat apresiasi sekali kepada jajaran penyidik Polres Sukoharjo beserta Bapak Kapolres yang baru begitu cepat merespon keluhan saya, perkara saya ini langsung bisa menjadi penetapan tersangka, dan saya sangat apresiasi kepada Pak Kasat, Pak Kapolres serta jajaran penyidik. Semoga nanti segera bisa di P21. Berapa? Zainal Mustafa merasa dikriminalisasi usai ditetapkan sebagai tersangka kasus dokumen mik palsu. Zainal merupakan salah satu cara dalam tim tolak ijazah palsu usaha malu atau tipu UMKM yang menggugat Presiden 7 RI Joko Widodo atas dugaan ijazah palsu. Penetapan Zainal Mustafa dilakukan Satreskrim Polres Sukoharjo pada 18 April lalu. Ia diduga menggunakan dokumen palsu untuk pindah kuliah dari Universitas Muhammadiyah Surakarta atau UMS ke Sarjana Hukum Universitas Surakarta atau UNSA. Dokumen palsu itu berupa surat keterangan pindah dari UMS, transkrip nilai, dan lain-lain yang ternyata mencantumkan nomor induk mahasiswa tidak sesuai. Menanggapi penetapan tersangka dirinya, Zainal Mustafa merasa dikriminalisasi. Mengutip Kompas.com pada Rabu 23 April, Zainal menegaskan bahwa ia tak pernah melakukan tindakan yang dituduhkan kepadanya. Sementara itu, Asri Purwanti menegaskan dirinya memiliki legal standing untuk melaporkan Mustafa. Asri menyebut laporan ini disampaikan karena Zainal menggunakan gelar sarjana hukum dengan dokumen milik orang lain
yang ia anggap telah merusak citra profesi pengacara. Zainal Mustafa bukan satu-satunya pengacara yang berakhir menjadi tersangka setelah terlibat dalam isu ijazah palsu Jokowi. Sebelumnya, pihak kepolisian juga sudah mengonfirmasi bahwa Zainal Mustafa dijadikan tersangka terkait dengan kasus dugaan pemalsuan dokumen ijazah perguruan tinggi. Kasat Reskrim Polres Sukoharjo AKP Zainuddin pada Rabu 23 April mengatakan bahwa Zainal dijerat dengan pasal 263 ayat 2 KUHP tentang penggunaan surat palsu dan ancaman hukuman penjara maksimal 6 tahun. Penetapan tersangka ini bermula dari laporan ASRI pada 16 Oktober 2023. Namun, penetapan tersangka dilakukan pada 2 tahun setelahnya, tepatnya tanggal 18 April 2025. Sementara yang menjadi sorotan adalah isu ini atau informasi ini muncul ke publik Hamin 1 menjelang persidangan ijazah palsu Jokowi. Pemirsa, penggugat keaslian ijazah Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, kembali ditetapkan sebagai tersangka. Kini pengacara Zainal Mustafa ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemalsuan dokumen akademik. Namun sebelum pada 2022, seseorang bernama Bambang Trimbulyono juga ditetapkan sebagai tersangka kasus ujaran kebencian. Kedua sosok itu sama-sama ditetapkan sebagai tersangka oleh polisi saat sedang menyuarakan dugaan ijazah sarjana palsu Jokowi dari Universitas Gadjah Mada. Zainal Mustafa adalah salah satu pengacara dari tim tipu UGM yang melaporkan dugaan ijazah palsu Jokowi. Belakangan ia ditetapkan sebagai tersangka pemalsuan dokumen karena diduga menggunakan nomor induk mahasiswa dan transkrip nilai milik orang lain yang memperoleh gelar sarjana hukum di Universitas Surakarta atau UNSA. Pada 2022, seseorang bernama Bambang Trimulyono juga dijadikan tersangka khusus menggugat ijazah Jokowi. Dia dijadikan tersangka kasus ujaran kebencian pada 13 Oktober 2022. Selain Bambang, Sugi Nurraharja atau SMR juga ditetapkan sebagai tersangka ujaran kebencian terhadap Presiden Jokowi melalui konten yang diunggahnya di YouTube Gus Nur 13 Official. Penetapan tersangka itu berdasarkan laporan polisi pada 29 September 2022. Dalam kasus itu Polri telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi 23 saksi dan saksi ahli sebanyak 7 orang. Pada 2023, Bambang Nur divonis hukuman 6 tahun penjara. Ya, hari ini hanya makan sore aja dengan Bapak Jokowi dan tentunya kami sebagai kuasa hukum melaporkan perkembangan yang ada sejauh ini, apa yang sudah kita lakukan. Tentunya selama ini kami juga mengumpulkan bukti-bukti, kami mengumpulkan dokumen-dokumen sehubungan dengan permasalahan yang sedang ada. Terkait apa sih Bang? Ya, mungkin yang paling khususnya terkait adanya tuduhan-tuduhan mengenai ijazah palsu Bapak. Jadi kami sebagai kuasa hukum harus laporkan perkembangan yang ada. Kami juga sudah hampir rampung, sudah di tahap finalisasi, sehingga mungkin dalam waktu dekat kami akan mengambil langkah-langkah hukum. Jadi dipastikan akan melakukan laporan ya Pak? Tentunya terakhir itu pastikan kita serahkan ke Bapak Jokowi untuk memutuskan. Tapi dari sisi kami kuasa hukum, tentunya kami memberikan analisis, pendapat hukum, gambaran secara luas, menyediakan fakta-fakta dan analisa-analisa tadi untuk dipertimbangkan oleh Bapak Jokowi. Dan ketokan terakhir pasti harus diambil oleh Bapak Jokowi sendiri. Tadi arahan apa Bang tadi Bang? Ada arahan khusus apa terkait ijazah palsu? Khusus sih nggak ada yang terlalu khusus ya. Masih dipastikan akan melapor atau enggak ya?
Kita sudah hampir final persiapannya. Ada berapa? Namun kan spill ya. Berapa persen juga bang mungkin? Sejauh ini sementara ini sih mungkin ada sekitar 4 orang yang kami sudah lengkapi semua dokumen dan tip pendukungnya, yang kami yakini juga, yang kami percaya bahwa ada dugaan tindak pidana di situ. Kalau itu kan hanya sementara ya, mungkin nanti ada perkembangan lanjutan. Publik atau warga biasa tuh kan, atau potensial? Mungkin nanti kami sampaikan di kesempatan berikutnya. Namun persiapan kami bisa dibilang sudah hampir rampung. Tinggal nunggu perintah dari Pak Jokowi. Tadi belum ada perintah. Masih didiskusikan. Kalau gugatan di SMK gimana? Di SMK? Kami belum diberikan arahan untuk menangani khusus untuk perkara itu. Kira-kira berapa persen bang hampir rampungnya itu? Waduh, kalau dikuantifikasi berapa persen ya? Mungkin 95 ya? 95%. Kalau dari sisi persiapan, tentunya kan kalau kita kuasa hukum, persiapan hukum. Kita lihat analisis normatif yuridisnya seperti apa, bukti-buktinya seperti apa, kita kumpulkan semua saksi-saksinya, kita kumpulkan data-data perbuatannya dilakukan kapan, oleh siapa dan di mana, itu semua tentunya kita lengkapi. Dan itu sudah 95% kalau ditanya jumlahnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.